Seorang pengusaha haus akan kekuasaan. Janji terlarang dengan Ratu Pantai Selatan. Tumbal nyawa dan kebohongan tak berujung. Akankah Tomo Prionggo berhasil menguasai Konoha atau hancur oleh ambisinya sendiri? Saksikan Perjanjian Berdarah Sang Penguasa dan Nyi Roro Kidul. 25 tahun silam, di sebuah sudut negeri Konoha yang tenang, hiduplah seorang pria bernama Tomo Prionggo. Usianya kala itu baru menginjak kepala 3, namun ambisinya membubung tinggi, jauh melampaui batas-batas desa tempat ia merintis usaha. Tomo adalah seorang pengusaha muda yang cerdas, dengan visi tajam dan semangat membara. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang terus mengusik batinnya, kekuasaan politik. Ia memimpikan tahta penguasa distrik, posisi yang menurutnya akan memberinya kekuatan untuk mengubah Konoha, walau cara yang ia pilih tak selamanya bersih. Tomo merasa jengah dengan sistem yang berjalan. Korupsi merajalela, janji-janji manis hanya tinggal janji, dan nasib rakyat kecil seolah tak pernah menjadi prioritas. Ia melihat betapa para penguasa silih berganti, namun tak ada yang benar-benar membawa perubahan berarti. Sebuah gagasan gelap mulai bersemi di benaknya. Jika ia ingin Konoha berubah, ia harus menjadi orang yang memegang kendali penuh. Namun, jalan menuju kekuasaan tidaklah mudah. Banyak saingan, intrik politik, dan modal yang tak sedikit. Tomo merasa perlu jalan pintas, sebuah kekuatan di luar nalar yang bisa membantunya mencapai impian. Desas-desus tentang Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan, telah lama beredar di telinganya. Kisah-kisah tentang perjanjian gaib, kekayaan tak terbatas, dan kekuasaan yang bisa didapatkan melalui pengorbanan, bagai melodi berbahaya yang terus berdengung. Awalnya, Tomo menepisnya sebagai cerita rakyat belaka. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin besarnya frustrasi akan ambisinya yang tak kunjung tercapai, ia mulai berpikir, bagaimana jika semua cerita itu benar? Bagaimana jika memang ada jalan lain, jalan pintas yang bisa mengantarkannya pada kekuasaan tertinggi? Hatinya bergejolak antara logika dan keyakinan akan hal-hal gaib. Akhirnya, ambisi mengalahkan segala keraguan. Tomo memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia menghabiskan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, melakukan penyelidikan rahasia, menanyakan kepada orang-orang tua di desa terpencil yang masih percaya pada kekuatan supranatural. Informasi yang ia dapatkan begitu samar, penuh teka-teki, namun cukup untuk memberinya petunjuk. Ada sebuah desa terpencil di selatan, dekat bibir pantai, tempat di mana ritual persembahan kepada Nyi Roro Kidul sering dilakukan. Dengan tekad bulat, Tomo mempersiapkan perjalanan. Ia meninggalkan bisnisnya sementara, memberi alasan kepada karyawannya bahwa ia sedang melakukan perjalanan dinas penting. Perjalanan itu memakan waktu 3 hari 2 malam, melalui jalan-jalan setapak yang terjal dan hutan lebat yang sunyi. Semakin mendekati tujuan, suasana mistis semakin terasa. Udara dingin menyergap, bau dupa samar tercium, dan suara debur ombak seolah memanggil-manggil. Pada malam keempat, Tomo tiba di desa yang dimaksud. Sebuah gubuk reot yang tersembunyi di balik pepohonan rindang menjadi tujuannya. Di sana, seorang wanita tua dengan mata yang menusuk menyambutnya. Wanita itu tak banyak bicara, hanya memberi isyarat agar Tomo masuk dan bersiap. Sebuah ritual aneh dan tak masuk akal dimulai. Tomo harus duduk bersila di tengah ruangan yang gelap gulita, hanya diterangi oleh nyala lilin. Sesajen diletakkan di depannya, bunga 7 rupa, kemenyan, dan aneka sesaji lain yang tak ia kenali. Wanita tua itu membacakan mantra-mantra dalam bahasa yang asing, suaranya parau namun penuh kekuatan. Tubuh Tomo terasa dingin, merinding, namun ia memaksakan diri untuk tetap tenang. Demi kekuasaan, ia akan melewati ini. Tiba-tiba, udara di sekitar Tomo terasa semakin berat. Aroma melati yang kuat menusuk hidungnya. Lilin-lilin berkedip liar, seolah ada hembusan angin tak kasat mata. Sebuah sosok bayangan samar mulai terbentuk di hadapannya, perlahan-lahan semakin jelas. Seorang wanita dengan pakaian serba hijau, rambut panjang terurai,
dan sorot mata tajam namun memikat. Itu adalah Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan, yang akhirnya menampakkan diri. Suara Nyi Roro Kidul bergema di telinga Tomo, bukan melalui mulutnya, melainkan langsung ke dalam benaknya. Engkau datang dengan ambisi yang membara, Tomo Priyonggo. Aku merasakan hasrat kekuasaanmu yang tak terbatas. Tomo menelan ludah. Hamba memohon bantuan Paduka, Ratu. Berikan hamba kekuasaan untuk mengubah Konoha. Nyi Roro Kidul tersenyum misterius. Kekuasaan bisa kau dapatkan, namun setiap kekuatan punya harga. Aku akan menerima pengabdianmu dengan 2 syarat. Pertama, setiap tahun, kau harus menumbalkan nyawa sebagai persembahan untukku. Kedua, seumur hidupmu, kau tak boleh berkata jujur kepada siapapun. Kebohongan akan menjadi napasmu, dan kebenaran akan menjadi kutukan bagimu. Jantung Tomo berdebar kencang. Tumbal nyawa dan larangan berkata jujur. Sebuah harga yang mengerikan. Namun, bayangan tahta penguasa distrik, lalu penguasa tingkat 1, dan akhirnya penguasa negara Konoha, melintas di benaknya. Ambisi butanya terlalu kuat untuk ditahan. Hamba sanggupi, Paduka Ratu, ucap Tomo, suaranya sedikit bergetar. Demi kesuksesan dan ambisi kekuasaan hamba. Sosok Nyi Roro Kidul perlahan memudar, meninggalkan Tomo sendirian dalam gelap, dengan janji terlarang yang kini terukir dalam jiwanya. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Jalan yang ia pilih adalah jalan berdarah, jalan kebohongan. Namun, pada saat itu, yang ada di benaknya hanyalah satu hal, tahta penguasa Konoha. Kembali ke daerah asalnya, Tomo Priyonggo membawa serta aura yang berbeda. Ia tampak lebih tenang, namun tatapan matanya menyimpan intensitas yang tak terbaca. Ritual di desa terpencil telah meninggalkan bekas, bukan hanya di jiwanya, tetapi juga pada ambisinya yang kini terasa semakin nyata. Ia tahu, saatnya telah tiba untuk memulai amalan dan memenuhi syarat pertama dari Nyi Roro Kidul. Tumbal perdana harus segera dilakukan. Targetnya sudah jelas. Bayu Aditama, seorang pengusaha muda yang jujur dan memiliki rekam jejak bersih, kebetulan juga merupakan saingan terberat Tomo dalam perebutan kursi penguasa distrik. Bayu adalah sosok yang dihormati warga, dengan kampanye yang berfokus pada kesejahteraan rakyat dan transparansi. Tomo tahu, selama Bayu ada, jalannya menuju kekuasaan akan selalu terhalang. Malam itu, di kediamannya yang mewah, Tomo melakukan ritual kecil yang ia pelajari. Bukan lagi ritual aneh seperti di pantai selatan, melainkan sebuah bentuk konsentrasi dan penyerahan diri pada kekuatan gelap yang kini mengikatnya. Ia membayangkan wajah Bayu, fokus pada energi negatif yang ingin ia salurkan. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan menyebar luas. Bayu Aditama ditemukan meninggal dunia secara tak wajar di rumahnya, dengan penyebab yang tak bisa dijelaskan secara medis. Kepolisian menutup kasusnya sebagai kematian mendadak akibat serangan jantung, namun desas-desus di kalangan warga menyebutkan hal aneh. Tomo, dengan wajah penuh kesedihan palsu, turut menyampaikan bela sungkawa, bahkan ikut menghadiri pemakaman. Tak ada yang tahu bahwa di balik air mata buayanya, tersimpan senyum kemenangan. Sejak kematian Bayu, karir politik Tomo melesat bagai roket. Tanpa saingan berat, ia dengan mudah memenangkan pemilihan, menjadikannya penguasa daerah tingkat 2. Penggambaran Tomo sebagai sosok, dari rakyat untuk rakyat, semakin menguat. Ia lihai beradaptasi dengan larangan berkata jujur. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah manipulasi, kebohongan yang disulap seolah-olah kebenaran. Ia berjanji akan menyejahterakan rakyat, akan memberantas korupsi, dan akan membawa perubahan. Janji-janji itu terdengar begitu meyakinkan, didukung oleh citra dirinya sebagai sosok sederhana yang merangkak dari bawah. Warga mengidolakannya. Mereka melihat Tomo sebagai harapan baru, pemimpin yang benar-benar peduli. Spanduk-spanduk dengan wajahnya terpasang di mana-mana, sorak-sorai menyambut setiap kedatangannya. Ia menjadi idola,
lambang kesuksesan yang patut dicontoh. Namun, di balik semua sanjungan itu, Tomo mulai merasakan hampa. Kemenangan ini terasa kosong, dibangun di atas kebohongan dan nyawa yang melayang. Sesekali, ia merasakan paranoia, ketakutan akan terbongkarnya rahasia perjanjiannya. Namun, suara ambisi jauh lebih keras. Kekuasaan tingkat 2 yang ia genggam terasa belum cukup. Tomo memandang sekeliling, melihat para penguasa daerah tingkat 1 yang memiliki pengaruh lebih besar, akses pada kekayaan yang tak terbatas, dan wewenang yang jauh melampaui posisinya saat ini. Rasa haus akan kekuasaan yang lebih besar kembali mencengkeramnya. Hati nurani yang sempat berbisik kini dibungkam sepenuhnya. Ia menginginkan posisi penguasa tingkat 1, ingin menguasai wilayah yang lebih luas, dan mendapatkan pengakuan yang lebih tinggi. Pikiran Tomo kembali melayang pada sosok Nyi Roro Kidul. Ia tahu, untuk mencapai level selanjutnya, ia harus kembali menemuinya. Syaratnya pasti akan lebih berat, pengorbanannya akan lebih besar. Namun, Tomo Priyonggo, sang pengusaha muda yang kini bergelar penguasa, telah menapakkan kaki terlalu dalam di jalan kegelapan. Tidak ada jalan untuk kembali. Ia telah terikat pada janji terlarang, dan ambisinya takkan pernah padam sebelum ia mencapai puncak tertinggi. Panggilan ambisi kembali menyeret Tomo ke bibir pantai selatan. Kali ini, perasaannya jauh lebih tegang. Ia tahu, Nyi Roro Kidul tidak akan memberinya kemudahan. Perjanjian sebelumnya telah terpenuhi, dan kini Tomo datang dengan tuntutan yang lebih besar. Perjalanan ke Gubuk Reot itu terasa lebih berat, seolah setiap langkahnya diiringi bisikan peringatan dari alam. Udara di sekitar pantai terasa semakin dingin, diselimuti kabut tipis yang menambah kesan mistis. Ketika Tomo tiba, wanita tua penjaga gubuk sudah menunggunya. Tatapan matanya kali ini lebih tajam, seolah wanita itu tahu apa yang ada dalam benak Tomo. Tanpa banyak kata, ritual dimulai. Suasana yang tercipta jauh lebih intens dan mencekam dari sebelumnya. Nyala lilin menari-nari lebih liar, dan aroma dupa yang menusuk hidung terasa semakin pekat. Tomo merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, diikuti oleh tekanan tak terlihat yang menghimpit dadanya. Sosok Nyi Roro Kidul kembali menampakkan diri. Aura keagungannya kini terasa lebih pekat, seolah kekuatannya telah tumbuh seiring dengan kenaikan kekuasaan Tomo. Wajahnya yang cantik menyimpan senyum tipis, namun matanya memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Kau kembali, Tomo Priyonggo. Suara Nyi Roro Kidul bergema di benak Tomo. Haus kekuasaanmu memang tak terbatas. Penguasa tingkat 2 rupanya belum cukup. Benar, Paduka Ratu, jawab Tomo, berusaha terdengar mantap meski suaranya sedikit bergetar. Hamba menginginkan kekuasaan yang lebih besar. Hamba ingin menjadi penguasa tingkat 1, mengendalikan wilayah yang lebih luas. Nyi Roro Kidul menghela napas panjang, seolah sedang menimbang-nimbang. Harga untuk kekuasaan yang lebih tinggi juga akan lebih berat. Syarat pertama, tumbal harus kau serahkan setiap 6 bulan sekali, bukan lagi setiap tahun. Dan syarat kedua, kau tak boleh berkata jujur kepada siapapun, tanpa terkecuali. Bahkan pada dirimu sendiri, kebohongan harus menjadi kebenaranmu. Tomo merasakan desiran dingin menjalar di punggungnya. Setiap 6 bulan sekali, itu berarti 2 nyawa dalam setahun. Dan larangan berkata jujur kepada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri, terasa seperti belenggu yang tak terlihat. Keraguan sempat melintas. Apakah ini sepadan? Namun, bayangan kekuasaan tingkat 1, kendali atas wilayah yang lebih besar, dan kekaguman masyarakat yang lebih luas, kembali menghapus keraguan itu. Ambisinya telah membutakan segalanya. Hamba sanggupi, Paduka Ratu. Tomo mengucapkan janji palsu itu, kini tanpa getaran, dengan pikiran yang semakin terdistorsi oleh ambisi. Ia telah kehilangan sebagian besar empati dan nuraninya. Sejak saat itu, Tomo kembali ke Konoha dengan misi baru. Ia memulai fase kedua perjanjiannya dengan Nyi Roro Kidul. Di tahun kedua kepemimpinannya sebagai penguasa distrik,
tumbal-tumbal mulai berjatuhan. Pertama, seorang lawan politiknya yang gigih mengkritik kebijakannya, ditemukan tewas dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang janggal. Beberapa bulan kemudian, salah satu karyawannya yang mulai mencium gelagat aneh dalam laporan keuangan Tomo, menghilang tanpa jejak. Kejadian-kejadian ini semakin mengerikan, tanpa meninggalkan bukti, dan tak satu pun dari mereka bisa dikaitkan langsung dengan Tomo. Kekuasaan Tomo semakin menjulang tinggi. Ia berhasil menduduki kursi penguasa daerah tingkat 1, mengendalikan wilayah yang lebih luas dengan tangan besi yang tersembunyi di balik senyum ramahnya. Harta dan kekayaan mengalir deras ke kantung-kantungnya dari berbagai proyek dan kebijakan yang ia manipulasi. Rumah mewahnya semakin megah, kendaraan-kendaraan mewah berjejer di garasinya, dan aset-asetnya tersebar di mana-mana. Masyarakat semakin mengidolakannya. Mereka melihat Tomo sebagai sosok yang tak hanya berhasil, tetapi juga berdedikasi tinggi pada daerah. Media massa mengeluelukannya, menyebutnya sebagai pemimpin berprestasi yang membawa kemajuan. Tak ada yang menyadari sisi gelap di balik gemerlap kekuasaannya. Mereka tidak tahu bahwa setiap kemajuan yang diagungkan, setiap kekayaan yang diperoleh, dibangun di atas tumbal nyawa dan tumpukan kebohongan. Tomo Priyonggo, sang penguasa daerah tingkat 1, kini adalah simbol kesuksesan yang kelam, terpenjara dalam janji-janji palsu dan ambisi yang tak pernah padam. Namun, di dalam hatinya yang semakin mengeras, ia tahu, ini masih belum cukup. Puncak kekuasaan Konoha, tahta tertinggi, masih memanggilnya. 2 tahun berlalu sejak Tomo Priyonggo menduduki kursi penguasa daerah tingkat 1. Dalam kurun waktu itu, kekayaan dan kekuasaannya terus menumpuk, menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh di Konoha. Namun, rasa tak puas yang abadi kembali menghinggapinya, bagai parasit yang tak pernah mati. Gemerlap harta dan pujian masyarakat tak lagi memberinya kepuasan yang mendalam. Matanya kini tertuju pada satu-satunya puncak yang belum ia taklukkan, tahta tertinggi sebagai penguasa negara Konoha. Ia membayangkan bagaimana rasanya memiliki kendali mutlak atas seluruh negeri, bukan hanya sebagian kecil wilayah. Ia ingin menjadi penentu kebijakan, arsitek masa depan Konoha. Ambisi ini terasa lebih kuat, lebih mendesak dari ambisi-ambisi sebelumnya. Tomo tahu, untuk mencapai ambisi sebesar ini, ia harus kembali menghadap Nyi Roro Kidul. Namun, kali ini, ada kegelisahan yang berbeda. Ia tahu betul bahwa persyaratan yang akan diberikan sang ratu pasti jauh lebih mengerikan, lebih menguras jiwa, dari perjanjian-perjanjian sebelumnya. Ia merasakan bisikan-bisikan terakhir dari nuraninya yang telah lama mati, namun bisikan itu terlalu lemah untuk mengalahkan gejolak ambisi di dadanya. Ia kembali menyusuri jalan menuju pantai selatan, menuju gubuk reot yang kini terasa seperti gerbang neraka pribadinya. Udara di sana terasa semakin mencekam, bahkan lebih dari sebelumnya. Begitu ia memasuki gubuk, tanpa perlu ritual awal yang panjang, Nyi Roro Kidul sudah menampakkan diri. Sosoknya tampak lebih megah, lebih berkuasa, dan auranya terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. "Kau datang lagi, Tomo Priyonggo," suara Nyi Roro Kidul menggelegar dalam benaknya. "Aku tahu apa yang kau inginkan. Tahta tertinggi Konoha. Sebuah ambisi yang besar, dan tentu saja, membutuhkan pengorbanan yang lebih besar lagi." Tomo menahan napas. "Hamba siap, Paduka Ratu. Sebutkan syaratnya." Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, senyum yang tak menjanjikan kebaikan. "Baiklah. Untuk meraih kekuasaan tertinggi, kau harus menjalankan ritual gaib setiap malam Jumat. Dan yang terpenting, tumbal nyawa harus kau persembahkan setiap malam Jumat Kliwon. Selain itu, seperti perjanjian sebelumnya, kau tak boleh berkata jujur sama sekali. Tidak ada pengecualian." Tomo merasakan seluruh darahnya berdesir dingin. Setiap malam Jumat Kliwon? Itu berarti tumbal yang konstan, tanpa henti. Sebuah tuntutan yang mengerikan, bahkan untuk dirinya yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Ritual gaib setiap malam Jumat juga akan menguras tenaganya. Namun,
bayangan tahta Konoha, kekuasaan tak terbatas, dan sejarah yang akan mencatat namanya sebagai pemimpin terbesar, kembali menguasai benaknya. Keraguan itu, sekecil apapun, segera ia tepis. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. "Hamba terima, Paduka Ratu," jawab Tomo. Suaranya kini terdengar mantap, dingin, dan tanpa emosi. Pada saat itu, ia merasakan sebuah titik balik dalam dirinya. Kemanusiaannya, empati, dan rasa bersalahnya, seolah benar-benar mati dan menguap. Ia telah menjadi instrumen murni dari ambisinya, dikendalikan sepenuhnya oleh nafsu kekuasaan. Sejak saat itu, persiapan untuk pemilihan penguasa negara Konoha dimulai. Tomo Priyonggo, sang penguasa daerah tingkat 1, kini mengincar posisi tertinggi. Ia memanfaatkan kekayaan tak terbatas yang ia miliki untuk memanipulasi opini publik. Kampanye-kampanye besar digelar, citra dirinya sebagai pahlawan rakyat diperkuat melalui media yang kini berada dalam genggamannya. Kebohongan demi kebohongan terus ia rajut, membangun ilusi tentang dirinya sebagai pemimpin yang ideal. Ia mengucurkan dana besar untuk membentuk opini, membeli kesetiaan, dan menyingkirkan para pesaingnya secara halus maupun kasar. Kekuatan gaib dari Nyi Roro Kidul pun turut membantunya dalam memuluskan jalan, meskipun tak terlihat oleh mata telanjang. Tomo telah siap. Ia telah memenuhi semua syarat yang diminta, telah mengorbankan segalanya, termasuk jiwanya. Kini, ia hanya tinggal menunggu saatnya tiba, saat ia bisa menduduki kursi kekuasaan tertinggi dan menjadi penguasa absolut negara Konoha. Masa pemilihan penguasa negara Konoha akhirnya tiba, diselimuti gemuruh euforia palsu dan intrik politik tingkat tinggi. Seluruh penjuru negeri dipenuhi dengan wajah Tomo Priyonggo, sang kandidat terkuat, yang tersenyum ramah dari setiap baliho. Di balik senyuman itu, Tomo bekerja tanpa henti. Ia mengerahkan seluruh kekayaan tak terhingga yang ia kumpulkan, memanipulasi opini publik dengan kampanye masif, membeli suara, dan membungkam lawan-lawan politik. Kekuatan gaib dari Nyi Roro Kidul pun bekerja secara tak kasat mata, menyelimuti proses pemilihan dengan aura misteri, seolah takdir memang menggariskan Tomo untuk menang. Kotak-kotak suara dimanipulasi, data-data disulap, dan media terus-menerus menggaungkan citra Tomo sebagai juru selamat Konoha. Hari penghitungan suara menjadi saksi bisu kemenangan telak Tomo. Sorak-sorai pendukungnya memekakan telinga, memenuhi setiap sudut kota. Tomo Priyonggo, yang dulu hanya seorang pengusaha ambisius dari daerah, kini resmi menduduki kursi kekuasaan tertinggi sebagai penguasa negara Konoha. Ia telah mencapai puncak ambisinya, menggenggam kendali penuh atas sebuah negeri. Euforia memenuhi dirinya, sebuah kepuasan semu yang terasa dingin dan hampa. Ia tersenyum, melambaikan tangan kepada kerumunan yang memujanya, tanpa sedikitpun rasa bersalah atas cara ia meraihnya. Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang mengerikan. Setiap malam Jumat Kliwon, Tomo harus menjalankan ritualnya. Tumbal-tumbal terus berjatuhan, entah itu dari lawan politik yang secara tiba-tiba menghilang, anak buah yang tak sengaja mengetahui rahasianya, atau bahkan orang tak dikenal yang dipilih secara acak. Tidak ada lagi rasa bersalah dalam dirinya. Ia telah terbiasa, bahkan mungkin mati rasa, terhadap nyawa-nyawa yang ia korbankan. Darah dingin telah mengalir dalam nadinya, menggantikan empati. Tumbal hanyalah bagian dari proses, syarat yang harus dipenuhi agar kekuasaannya tetap abadi. Tomo kini hidup dalam gelimang kekuasaan dan harta yang tak terhingga. Istana kepresidenan menjadi rumahnya. Kekayaan mengalir deras dari setiap kebijakan yang ia putuskan. Ia membuat keputusan yang hanya menguntungkan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Lingkaran setan korupsi yang dulu ia kritik kini ia pimpin sendiri. Proyek-proyek fiktif, dana-dana yang diselewengkan, dan nepotisme menjadi pemandangan sehari-hari di bawah pemerintahannya. Konoha, negeri yang dulu ia impikan untuk diubah menjadi lebih baik, kini berada dalam cengkeraman tiran yang bersembunyi di balik topeng pemimpin bijaksana. Anehnya, masyarakat tetap mencintainya.
Mereka terpukau oleh kisah orang sederhana yang berhasil menjadi penguasa negara. Media-media, yang sebagian besar sudah berada di bawah kendalinya, terus-menerus memoles citra Tomo sebagai figur yang merakyat, visioner, dan pahlawan sejati. Rakyat Konoha disuguhkan berita-berita tentang keberhasilan semu, proyek-proyek mangkrak yang digembar-gemborkan sebagai kemajuan, dan janji-janji manis tentang masa depan cerah. Tanpa disadari, negara Konoha diatur oleh segelintir orang, kelompok elit yang diuntungkan oleh Tomo. Sementara itu, nasib rakyat jelata semakin menderita. Kesenjangan sosial melebar, kemiskinan meningkat, dan keadilan menjadi barang langka. Konoha, di bawah kekuasaan Tomo Priyonggo, perlahan-lahan merangkak menuju kehancuran, dibius oleh kebohongan dan ilusi kemakmuran. Anehnya, dan inilah ironi terbesar dari kekuasaan Tomo, masyarakat tetap mencintainya. Mereka tidak melihat intrik di balik layar, atau darah yang menetes dari setiap kebijakan. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria yang memulai dari nol, berjuang, dan kini berhasil menduduki kursi kepemimpinan tertinggi. Media, yang telah Tomo kuasai sepenuhnya, tanpa henti menggembar-gemborkan kisah heroik dirinya. Kisah tentang Tomo Priyonggo, sang pemersatu, sang visioner, pahlawan rakyat jelata. Setiap pidatonya, meskipun penuh kebohongan yang dirangkai indah, selalu berhasil memukau massa. Ia pintar memanipulasi emosi, menggunakan retorika yang membakar semangat, dan selalu tampil dengan senyum ramah yang menipu. Wajahnya yang tampak bersahaja dan gaya bicaranya yang merakyat membuat rakyat Konoha merasa Tomo adalah salah satu dari mereka, seseorang yang memahami penderitaan mereka. Mereka tidak tahu bahwa penderitaan itu justru semakin parah di bawah kepemimpinannya. Di balik gemerlap kemewahan istana dan pujian yang memekakan telinga, negara Konoha perlahan-lahan merangkak menuju kehancuran. Tomo membuat keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan kroni-kroni dan keluarganya. Proyek-proyek pembangunan mangkrak, dananya disedot habis. Sumber daya alam dieksploitasi tanpa terkendali, memperkaya segelintir orang sambil memiskinkan rakyat. Layanan publik merosot tajam, dan fasilitas kesehatan serta pendidikan menjadi barang mewah yang hanya bisa dijangkau oleh kaum elit. Tanpa disadari rakyatnya, Konoha diatur oleh segelintir orang, sebuah oligarki yang dikendalikan oleh Tomo. Tomo sendiri semakin terjebak dalam lingkaran setan kekuasaan dan tumbal. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus memenuhi janjinya. Paranoianya meningkat tajam. Ia menjadi sangat curiga terhadap siapapun, bahkan kepada para pembantunya yang paling setia sekalipun. Setiap bisikan, setiap tatapan curiga, membuatnya gelisah. Ia takut rahasianya akan terbongkar, takut konsekuensi dari Nyi Roro Kidul jika ia melanggar janji sekecil apapun. Kekuatan gaib yang memberinya segalanya, kini menjadi belenggu yang mencekik. Hubungannya dengan keluarganya pun mulai merenggang. Ia tak bisa lagi berkata jujur kepada istrinya, apalagi kepada anak-anaknya. Setiap percakapan menjadi semacam sandiwara, penuh dengan kebohongan yang rapi. Istrinya, yang awalnya mendukung penuh, mulai merasakan perubahan pada Tomo. Ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Senyum Tomo terasa palsu, tawanya hambar. Di tengah semua ini, jejak-jejak kejahatan Tomo mulai muncul, meski masih samar. Ada desas-desus tentang kematian-kematian misterius yang tak terpecahkan. Beberapa orang terdekatnya yang sempat mencoba melawan atau membongkar kebenaran, lenyap begitu saja tanpa jejak. Ada beberapa pejabat yang tiba-tiba kaya mendadak tanpa penjelasan. Bisikan-bisikan mulai beredar di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang paling merasakan dampak kebijakan Tomo. Mereka mulai mencium gelagat tak beres. Namun ketakutan akan kekuatan Tomo masih terlalu besar untuk membuat mereka bersuara lantang. Topeng penguasa yang dicintai rakyat itu mulai retak, meski sangat tipis, dan hanya segelintir orang yang menyadarinya. Di balik citra Tomo Priyonggo yang dipoles sempurna, benih-benih kecurigaan mulai tumbuh subur di Konoha. Meskipun media terus menyanyikan pujian, beberapa individu dan kelompok masyarakat mulai merasakan kejanggalan yang tak bisa diabaikan.
Perekonomian rakyat kecil semakin sulit. Harga kebutuhan pokok melambung, lapangan pekerjaan sulit didapat, dan kualitas hidup menurun drastis. Namun, setiap kali Tomo berpidato, ia selalu mengklaim stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang signifikan. Kontradiksi ini memicu keraguan. Di sudut kota yang tak terjamah sorotan media, seorang jurnalis investigasi bernama Arjuna mulai mengumpulkan informasi. Arjuna adalah sosok idealis yang tak gentar menghadapi ancaman. Ia merasa ada yang tidak beres dengan serangkaian kematian misterius pejabat dan pengusaha yang menolak kebijakan Tomo, serta proyek-proyek mangkrak yang menelan anggaran fantastis. Dengan hati-hati, ia mewawancarai warga, mencari data tersembunyi, dan menyelidiki jejak-jejak korupsi yang Tomo tinggalkan. Setiap petunjuk, sekecil apapun, ia rekam dan analisis. Di sisi lain, di balik dinding istana kepresidenan yang megah, Tomo merasakan tekanan batin yang luar biasa. Kekuasaan yang ia genggam terasa seperti rantai yang membelenggu. Ia hidup dalam ketakutan konstan akan terbongkarnya rahasianya. Setiap langkahnya diawasi, setiap keputusannya dipertanyakan, meskipun hanya dalam benaknya sendiri. Ia tahu bahwa konsekuensi dari Nyi Roro Kidul jika ia melanggar janji akan jauh lebih mengerikan daripada kemarahan rakyat. Mimpi buruk sering menghantuinya, menampilkan sosok-sosok yang telah ia korbankan, menatapnya dengan mata penuh tuduhan. Larangan berkata jujur yang ia sanggupi juga mulai menggerogoti jiwanya. Tomo menjadi semakin sulit percaya pada siapapun, bahkan kepada para pembantu terdekatnya. Setiap orang ia anggap berpotensi mengkhianatinya. Ia selalu merasa harus menyembunyikan kebenaran, bahkan dalam pikiran dan perasaan terdalamnya. Hal ini membuat Tomo semakin kesepian, terisolasi dalam kekuasaannya sendiri. Hubungannya dengan istri dan anak-anaknya pun semakin merenggang. Mereka merasakan Tomo telah berubah, menjadi sosok yang dingin, tertutup, dan jauh. Istrinya mencoba bertanya, namun Tomo selalu menjawab dengan kebohongan yang rapi, semakin menjauhkan mereka. Konflik internal ini menguras energinya. Ia berusaha tetap tampil tegar dan meyakinkan di depan publik, namun di balik itu, ia adalah pria yang tersiksa oleh perjanjian gelapnya. Semakin tinggi ia terbang, semakin besar ketakutan akan kejatuhan yang menunggunya. Fondasi kekuasaannya, yang dibangun di atas pasir kebohongan dan tumbal, mulai menunjukkan retakan-retakan kecil. Tomo tahu, ia harus lebih berhati-hati, lebih kejam, untuk mempertahankan segalanya. Namun, ia juga tahu, cepat atau lambat, bayangan dari masa lalunya akan datang menjemput. Kecurigaan yang selama ini hanya berbisik-bisik, kini mulai berubah menjadi ancaman nyata bagi Tomo Priyonggo. Penyelidikan diam-diam yang dilakukan Arjuna, sang jurnalis idealis, mulai membuahkan hasil. Dengan keuletan yang luar biasa, Arjuna berhasil mengumpulkan bukti-bukti kecil namun krusial yang mengarah pada Tomo. Sebuah laporan keuangan palsu yang bocor, rekaman percakapan yang samar namun mengindikasikan transaksi gelap, dan kesaksian anonim dari mantan pegawai yang ketakutan, semuanya menjadi kepingan teka-teki yang perlahan membentuk gambaran mengerikan. Indikasi keterlibatan Tomo dalam kematian-kematian aneh dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat semakin kuat. Salah satu bukti paling mencolok adalah temuan Arjuna tentang pola kematian misterius yang selalu terjadi di malam Jumat Kliwon, bertepatan dengan ritual dan tumbal yang Tomo persembahkan. Meskipun masih berupa dugaan dan sulit dibuktikan secara hukum, pola ini terlalu mencolok untuk diabaikan. Arjuna juga menemukan bahwa beberapa pejabat yang tiba-tiba meninggal atau menghilang adalah mereka yang menolak atau mempertanyakan proyek-proyek Tomo yang paling korup. Tomo segera merasakan ancaman ini. Ia memiliki mata dan telinga di mana-mana, dan bisikan tentang penyelidikan yang dilakukan Arjuna sampai juga kepadanya. Panik mulai menyergap. Ia tidak bisa membiarkan rahasia perjanjiannya dengan Nyi Roro Kidul terbongkar. Dengan kekuasaan absolut yang ia miliki, Tomo melakukan upaya membabi buta untuk menutupi jejaknya. Ia memerintahkan aparat keamanannya untuk mengamankan,
siapa saja yang dicurigai sebagai sumber informasi Arjuna. Beberapa saksi kunci yang berpotensi berbicara, menghilang tanpa jejak. Dana besar digelontorkan untuk membungkam mulut-mulut yang mulai terbuka. Media-media yang ia kuasai mulai melancarkan serangan balik, mendiskreditkan Arjuna sebagai penyebar fitnah dan pemberontak. Di tengah gejolak eksternal ini, Tomo juga menghadapi konflik internal dengan Nyi Roro Kidul. Ia mulai merasakan bahwa sang ratu semakin menuntut dan bermain-main dengannya. Sebuah insiden kecil terjadi. Salah satu ritual Tomo di malam Jumat Kliwon terasa kurang bertenaga, dan keesokan harinya, salah satu aset penting Tomo mengalami kerugian besar secara misterius. Tomo merasa Nyi Roro Kidul mengirimkan pesan, menegaskan kekuasaannya dan mengingatkan Tomo untuk tidak lengah. Ia mencoba bernegosiasi atau mencari cara untuk lepas dari perjanjian, berpikir bahwa kekuasaannya sudah cukup untuk mengakhiri ikatan ini. Namun, setiap upayanya sia-sia. Setiap kali ia mencoba memberontak, sebuah peringatan gaib menghantuinya. Mimpi buruknya semakin intens, menampilkan wajah-wajah yang ia korbankan berteriak kesakitan, dan diakhiri dengan tawa mengejek dari Nyi Roro Kidul. Peringatan itu jelas. Konsekuensi akan jauh lebih mengerikan jika ia melanggar atau gagal memenuhi janji. Sebuah suara dalam mimpinya berbisik, "Kau adalah bonekaku, Tomo. Jangan coba-coba menarik benangmu sendiri." Tomo menyadari, ia terjebak. Kekuasaan yang ia idamkan kini menjadi penjara emas, dan Nyi Roro Kidul adalah sipirnya. Ancaman dari luar dan tekanan dari dalam mencengkeramnya. Namun, dengan insting bertahan hidup yang kuat, ia tahu ia harus berjuang. Ia tidak akan membiarkan segalanya hancur begitu saja. Tomo Priyonggo, sang penguasa Konoha, bersiap untuk menghadapi badai, tidak menyadari bahwa badai terbesar justru akan datang dari tempat yang paling tak terduga. Mendekati akhir masa kekuasaannya sebagai penguasa negara Konoha, Tomo Priyonggo diserang kegelisahan baru. Ia tahu betul siklus kekuasaan. Meskipun ia telah mengumpulkan harta dan pengaruh tak terhingga, ada kekhawatiran besar bahwa semua itu akan merosot setelah ia lengser dari tahta. Usianya sudah tidak lagi muda, dan tuntutan ritual dari Nyi Roro Kidul terasa semakin membebani, menguras sisa-sisa tenaganya. Tomo bahkan tak berani lagi menemui sang ratu. Ia tahu, permintaan untuk memperpanjang kekuasaannya secara langsung akan berbuah syarat yang jauh lebih mengerikan, mungkin bahkan melibatkan nyawanya sendiri secara langsung. Tomo memutuskan untuk mengambil jalan lain, melanggengkan kekuasaan melalui dinasti. Ia akan mempersiapkan penerus dari garis keturunannya sendiri. Pikirannya tertuju pada Yanuar, putra sulungnya. Yanuar adalah pemuda yang cerdas, berpendidikan tinggi di luar negeri, namun naif dan sama sekali tidak tahu menahu tentang perjanjian gelap ayahnya. Ia tumbuh dalam kemewahan dan fasilitas, jauh dari intrik kotor yang melingkupi kekuasaan Tomo. Dengan segala kekayaan dan pengaruh yang ia miliki, Tomo mulai memanipulasi pemilihan penguasa selanjutnya. Ia mengerahkan seluruh jaringannya, dari media, para konglomerat, hingga aparat keamanan, untuk memastikan Yanuar menang mutlak. Dana tak terbatas digelontorkan untuk kampanye Yanuar. Citra Yanuar dibangun sebagai sosok muda, modern, dan harapan baru Konoha. Seolah-olah, semua kesuksesan Tomo adalah buah dari kerja keras dan visi, yang kini akan diteruskan oleh anaknya. Ini semua untuk masa depan Konoha. Nak, Tomo selalu berkata pada Yanuar, setiap kali anaknya itu bertanya tentang biaya kampanye yang fantastis atau cara-cara politik yang terkadang terasa abu-abu. Tentu saja, itu adalah kebohongan yang rapi, salah satu dari sekian banyak yang Tomo ucapkan setiap hari. Yanuar, yang polos dan terbiasa percaya pada ayahnya, menelan bulat-bulat semua penjelasan itu. Ia merasa bangga bisa mengikuti jejak ayahnya, tanpa menyadari bahwa ia sedang ditarik ke dalam jurang kegelapan. Dengan segala persiapan yang digelontorkan, Yanuar akhirnya berhasil menjadi penguasa negara Konoha, menggantikan ayahnya. Tomo merasa lega luar biasa. Mimpinya untuk melanggengkan kekuasaan telah terwujud.
Ia kini bisa menikmati kekayaannya sebagai penasihat senior di balik layar, sambil tetap harus menjalankan ritual dan syarat dari Nyi Roro Kidul di malam Jumat Kliwon. Tumbal-tumbal masih berjatuhan, namun kini terasa lebih ringan baginya, karena beban utama kekuasaan telah beralih ke pundak Yanuar. Namun, Tomo tak menyadari, atau mungkin tak peduli, bahwa pewarisan kekuasaan ini adalah awal dari kehancuran yang sesungguhnya. Yanuar, yang tumbuh dalam bayang-bayang ayahnya dan tanpa pengetahuan tentang harga kekuasaan yang sesungguhnya, mulai menghadapi masalah. Ketidakmampuannya memimpin secara mandiri, kurangnya pengalaman, dan ketergantungannya pada Tomo di belakang layar, memicu kritik tajam dari berbagai pihak. Kebijakan-kebijakan yang ia putuskan seringkali salah sasaran, dan ia tampak goyah di hadapan tekanan. Keresahan di kalangan warga mulai memuncak. Rakyat Konoha, yang selama ini dibius oleh citra Tomo, mulai merasakan dampak nyata dari kepemimpinan Yanuar yang lemah dan tidak efektif. Benih kehancuran dinasti Tomo telah ditabur, dan sebentar lagi akan berbuah pahit. Yanuar, kini duduk di kursi kepresidenan Konoha, mendapati dirinya berada dalam badai yang tak pernah ia duga. Terbiasa hidup dalam bayang-bayang ayahnya dan tanpa pengetahuan tentang perjanjian gelap yang menjadi fondasi kekuasaan keluarga mereka, Yanuar benar-benar tidak siap. Ketidakmampuannya memimpin secara mandiri mulai terlihat jelas. Kebijakan-kebijakan yang ia buat seringkali keliru, menunjukkan kurangnya pemahaman tentang masalah fundamental rakyat, atau justru menguntungkan kelompok tertentu tanpa disadarinya. Kritik mulai berdatangan dari berbagai penjuru. Jika dulu Tomo mampu membungkam perbedaan pendapat, Yanuar terlalu naif dan kurang licik untuk melakukan hal serupa. Ketidakpuasan rakyat yang selama ini tertahan, kini meledak di bawah kepemimpinan Yanuar yang lemah. Keresahan di Konoha memuncak. Demonstrasi-demonstrasi besar mulai bermunculan di ibu kota, menuntut keadilan dan perubahan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sirna digantikan oleh kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Pada saat yang sama, benih-benih kebenaran yang ditabur Arjuna mulai berbuah. Dengan melemahnya genggaman Tomo dan fokusnya pada Yanuar, celah-celah terbuka lebar. Satu persatu, kasus korupsi keluarga Tomo mulai terungkap ke publik secara masif. Berita-berita tentang penyelewengan dana proyek, aset-aset mencurigakan, dan kematian-kematian misterius yang selama ini disembunyikan, kini menjadi sorotan utama. Tidak hanya kasus yang melibatkan Tomo secara langsung, tetapi juga jaringan korupsi besar yang ia bangun dan melibatkan banyak kroninya, mulai dibongkar satu persatu. Sebuah tim investigasi independen, yang dipimpin oleh Arjuna dan didukung oleh aktivis masyarakat, berhasil menemukan bukti-bukti tak terbantahkan. Laporan-laporan terperinci tentang dana negara yang hilang, tanah-tanah rakyat yang diserobot, dan persekongkolan bisnis yang merugikan publik, dipublikasikan secara luas. Media-media yang tadinya dikendalikan oleh Tomo, kini mulai berani memberitakan kebenaran, terdorong oleh tekanan publik dan fakta yang tak bisa lagi disembunyikan. Tomo, yang kini hanya penasihat di balik layar, mendapati dirinya terpojok. Ia panik. Semua kekayaan dan pengaruh yang ia miliki seolah tak berdaya di hadapan gelombang kemarahan rakyat yang menderita dan bukti-bukti korupsi yang terus bermunculan. Ia mencoba mengendalikan situasi, menyuap, dan mengancam, tetapi semuanya sia-sia. Api kemarahan rakyat sudah terlalu besar untuk dipadamkan dengan uang atau intimidasi. Keadaan menjadi sangat genting. Dinasti kekuasaan keluarga Tomo berada di ujung tanduk. Nama baik yang ia bangun puluhan tahun hancur dalam hitungan hari. Teleponnya terus berdering, dipenuhi tuntutan dan ancaman. Ia melihat Yanuar, anaknya, yang kini tampak linglung dan tak tahu harus berbuat apa. Semua ini adalah buah dari janji terlarang dan ambisi butanya. Dan Tomo tahu, akhir dari semua ini sudah di depan mata. Situasi di Konoha telah mencapai titik didih. Jalanan dipenuhi massa yang marah, menuntut pertanggungjawaban dari keluarga Priyonggo. Yanuar, yang belum pernah menghadapi tekanan sebesar ini, tampak linglung dan tak berdaya di hadapan kemarahan rakyat.
Ia tak tahu harus berbuat apa. Instruksi dari Tomo yang panik pun tak lagi mempan. Kantor-kantor pemerintahan diserbu demonstran, media-media yang kini bebas memberitakan mulai menguak lebih banyak borok, dan desakan untuk menggulingkan Yanuar semakin nyaring. Di tengah kekacauan ini, Tomo mencoba menghubungi Nyi Roro Kidul. Ia bertele-tele, memohon bantuan, meminta perlindungan untuk dirinya dan dinastinya. Namun, jawaban yang ia dapatkan jauh dari harapannya. Nyi Roro Kidul seolah menarik diri, hanya memberikan bisikan samar yang menusuk jiwa. Perjanjian kita adalah untuk kekuasaanmu, Tomo. Bukan untuk dinasti yang kau bangun dengan tanganmu sendiri. Kau telah banyak melanggar kebenaran, bahkan pada dirimu sendiri. Kini, kau harus menanggung konsekuensinya. Uang yang selama ini menjadi senjata pamungkas Tomo, kini tak lagi berdaya. Ia mencoba menyuap para pemimpin aksi, menawarkan kompensasi kepada korban korupsi, bahkan mengancam mereka yang berani bersuara. Namun, kemarahan rakyat sudah terlalu besar untuk diredam dengan kekayaan semata. Mereka telah kehilangan kepercayaan, dan yang mereka inginkan hanyalah keadilan. Yanuar, yang terjebak di tengah badai ini, akhirnya bertindak bodoh. Dalam kepanikannya, ia membuat serangkaian keputusan fatal. Mungkin ia mencoba melarikan diri, atau mengeluarkan perintah militer yang gegabah untuk meredam demonstrasi, yang justru memperparah keadaan. Ada yang mengatakan ia mencoba membungkam seorang saksi penting dengan cara yang ceroboh, justru membongkar lebih banyak rahasia. Apapun itu, tindakan panik Yanuar menjadi paku terakhir di peti mati kekuasaan keluarga Prionggo. Istana kepresidenan yang megah kini terasa seperti kandang. Tomo dan Yanuar, dua penguasa yang pernah begitu diagungkan, kini terpojok. Kekuasaan yang Tomo bangun di atas tumbal dan kebohongan, kini hancur di tangan anaknya sendiri. Kekuatan yang ia dambakan sepanjang hidupnya, kini berbalik menghancurkan segalanya. Dinasti Prionggo, yang baru seumur jagung, berada di ambang kehancuran total. Masa depan Konoha terombang-ambing di tengah ketidakpastian. Rakyat menunggu, antara harapan dan kemarahan. Tomo Prionggo, sang pemuja kekuasaan, kini harus menghadapi kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Bagian pertama dari kisah, Tumbal Penguasa Konoha, berakhir di sini, menyisakan pertanyaan besar. Akankah Tomo dan Yanuar berhasil selamat dari badai ini, ataukah mereka akan tenggelam dalam lautan konsekuensi dari perjanjian terlarang yang tak termaafkan? Saksikan kelanjutannya pada part 2, Perjanjian Berdarah Penguasa dan Nyi Roro Kidul.